Kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di Kota Metro ini. Akan semakin baik kalau dipilih lagi. Pejabat negara atau kepala daerah aktif yakni Wakil Wali Kota Metro, Komaruzzaman manfaatkan momen sosialisasi sembako di Dinas Sosial di hadapan puluhan peserta penerima sembako yang dihadiri Kepala Kejari Kota Metro Nurvita Kusumawardani, Sekda Bangkit Haryoutomo yang saat itu sebagai narasumber dalam agenda sosialisasi sembako pada Kamis, 19 September 2024 lalu. Dalam kesempatan sambutan, Wakil Wali Kota Komaruzzaman, yang diketahui belum cuti dan tidak mengajukan cuti atas pencalonannya maju kembali ke Pilkada 2024 mendampingi Wahdi Sirajuddin, dengan berani memaparkan hasil kinerja kepemimpinan Wahdi Komaru sebagai promosi di hadapan peserta sosialisasi sembako. Menurut Komaru, selama kepemimpinannya bersama Wahdi Sirajuddin banyak meninggalkan catatan sejarah yang baik untuk Kota Metro, akan semakin baik kalau dipilih lagi. Tak hanya itu, Komaru pun mengajak dan menyerukan peserta sosialisasi untuk angkat jari dengan kata, cocok dengan Pak Komaru, Waru comeback, Waru kembali ingin melayani masyarakat. Siapa yang berani unjuk jari begini? Saya cocok dengan Pak Komaru. Ya Allah, terus langsung Pak. Langsung udah selesai. Ya udah selesai. Menang nih. Allah, bersama kami Anda akan berbaik untuk Kota Metro yang baik. Amin. Lanjutkan. Yang akhir, Waru comeback. Lanjutkan. And the winner. Cocok? Waru comeback itu kembali ingin melayani masyarakat. Cocok? Terkait ini, Rabu 2 Oktober 2024, pihak Gakumdu Kota Metro kembali memeriksa Komaruzzaman, Kadis Sosial Sri Amanto dan Kabid, lebih kurang 3-4 jam pemeriksaan. Seusainya, Komaruzzaman dan pihak terkait tidak dapat ditemui untuk diwawancarai. Lantaran telah pergi meninggalkan kantor Gakumdu melalui pintu belakang. Dalam keterangan Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idam bahwa, proses pemeriksaan masih berlanjut dan saat ini pihaknya tidak dapat memberikan kesimpulan. Keputusan akan disampaikan pada Kamis, 3 Oktober 2024 besok. Yang tidak hadir, Pak Sekda. Karena beliau hari ini ada undangan di Jakarta. Jadi sore ini kami undang kembali untuk besok. Untuk hari ini? Nah kalau hasilnya ya belum bisa diumumkan. Belum bisa diumbar. Karena? Ya, masih didalami oleh penyidik. Untuk belum ada kesimpulan. Insya Allah besok. Berarti besok akan dilakukan pemanggilan lagi. Pemanggilan atau kesimpulan besok? Kami pleno untuk mengambil kesimpulan di pemanggilan hari ini dan besok. Sekedar informasi bahwa, kepala daerah yakni, Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota merupakan pejabat negara. Jika terlibat dalam kampanye dan bertugas sejenisnya dalam pemilu maka, harus tidak memiliki tanggung jawab sebagai pejabat negara alias cuti. Sementara, Komaruzzaman masih aktif sebagai Wakil Wali Kota dengan segala kewenangan digunakan hingga fasilitasnya sebagai pejabat negara, yang diketahui juga sebagai peserta Pilkada 2024 nomor urut 2. Sebagaimana dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya, dan telah cuti di luar tanggung jawab negara. Kepala daerah, yang berkampanye hendaknya berstatus sebagai pelaksana atau tim kampanye yang didaftarkan ke KPU, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Di dalam pasal 282 Undang-Undang Pemilu ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional serta kepala desa atau lurah,
dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pencalonan dan kampanye. Kemudian pasal 283 Undang-Undang Pemilu bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional serta aparatur sipil negara lainnya, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat. Pejabat negara yang tidak melaksanakan cuti, tidak diperkenankan berkampanye. Berkampanye di luar masa cuti, dapat dikategorikan melakukan tindakan yang menguntungkan pencalonannya. Dan tindakan pejabat negara tersebut merupakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu, yang tindakannya berupa ajakan, imbauan, seruan, pertemuan ataupun pemberian barang. Pejabat negara yang melanggar ketentuan pasal 282 Undang-Undang Pemilu, yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur dalam pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Demikian pejabat negara yang di luar masa cuti membuat kebijakan, tindakan ataupun keputusan tertentu yang bertujuan untuk kampanye, juga berpotensi menjadi tindakan penyalahgunaan wewenang. Udah selesai. Yang pilkada udah selesai. Menang nih. Insya Allah bersama kami Anda akan berbaik. Dari Kota Metro, tim reportase melaporkan.